Gak ada yang benar-benar siap konten. Semua kreator pernah takut, ragu, gak pede. Bedanya mereka mulai. Dan di dunia yang geraknya secepat ini, kalau lo nunggu siap terus, lo bakalan ketinggalan. Desain, ngedit video yang dulu kelihatan wah, sekarang udah biasa karena semua orang bisa. Kan sudah termasuk dalam kategori basic. Zaman berubah cepat banget, jadi jangan tunggu sampai semua orang jago baru kamu kepikiran mau mulai. Apa brand nggak ngelirik kamu? Ya, lo belum pantas dilirik aja gitu. Budayakan jangan jago menyalahkan orang atau keadaan. Jadi sebelum menyalahkan brand, tanya dulu, lo udah konsisten, relevan, dan sudah niat belum? Karena faktanya brand itu nggak cari yang viral, brand itu cari yang bisa dipercaya. Ya lo harus konsisten. Vibe nyatu dengan kategori produk, storytellingnya juga bikin story yang susah untuk di skip, itu yang dimaksud. Bukan cuma asal lucu, tapi kelihatan niat. Kayak mereka tuh tahu siapa nih audiensnya gitu loh. Tahu cara ngeblend produk ke konten tanpa maksa. Posisikan diri lu sebagai brand dan kebilang nyelekit di hati kayak gini. Wah ini nih yang ngerti banget cara mainnya. Gue dulu tuh takut banget mulai konten. Takut dikatain, takut temen bilang freak. Tapi pas gue upload ya, emang gak ada komen apa-apa. Aman cuy. Baru sadar ternyata ya gue gak sepenting itu. Orang lain sibuk sama hidupnya masing-masing, gak mikirin lo seintens itu, tenang aja. Dan yang gue sesalin, kenapa gak mulai dari dulu sih? Itu yang gue sesalin. Padahal dalam dunia marketing dan branding, yang penting itu momentum. Makin cepat lo mulai, makin cepat juga orang ingat siapa lo dan apa yang lo jual. Makanya di 2025 ini, berhenti overthinking, just mulai. Ada yang bilang hashtag itu nggak penting, bener nggak sih? Ya relatif sih sebenarnya. Penting nggak penting, tapi berbicara mengenai hashtag, head of Instagram, Adam Mosseri sendiri udah bilang, hashtag itu sekarang udah nggak ngaruh buat research dan growth akun kamu di 2025. Kalau dulu ya, masih oke, tapi sekarang udah enggak. Gue nggak tahu apakah ngaruh juga di platform lain seperti Facebook, TikTok, Snack Video, dan Short YouTube. Cuman kebanyakan kreator besar yang gue lihat udah berhenti pakai hashtag. Banyak sih, ibarat ada paling nama dia. Ya, misalnya konten, deskripsi, hashtag Luffy, dah gitu aja. Jadi kalau diklik nickname-nya, bakalan ke konten gue. Semua tuh yang keluar konten gue. Yang lebih penting itu kata kunci sih, kata gue. Apa yang lo tulis di caption, di teks, di narasi, di subtitle yang keluar di video, itu yang membantu algoritma ngerti konten lo itu membahas tentang apa dan cocok buat siapa. Kayak gini nih, gue membahas hashtag kan, jadi secara otomatis algoritma akan research tuh. Ini nggak perlu gue tulis hashtag banyak-banyak nanti di deskripsi. Apa yang lo taruh di caption, di teks, di narasi, itu yang membantu algoritma ngerti konten lo itu bahas tentang apa dan cocok buat siapa. Dan semuanya itu 99% action, 1%-nya itu ide. Lo bisa punya ide sejuta, tapi kalau nggak dieksekusi ya percuma. Ya cuma jadi omong kosong di kepala doang gitu loh. Jangan takut idemu dicuri, karena kebanyakan orang juga gak bakal ngelakuin. Ngomong ide itu justru bagus, biar lo dapet feedback, biar kepikiran itu makin tajam.